Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, tetap semangat ya. Apapun aktivitas kita di hari ini, harapannya perkuliahan tetap bisa fokus, meskipun harus disambi ini, disambi itu ya, karena menjadi sesuatu yang harus kita prioritaskan juga untuk perkuliahan. Karena harapannya dengan sesi Zoom seperti ini meminimalisir mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa hadir secara langsung di kampus ya, yang itu berupa perkuliahan secara teori. Kalau secara praktikum memang sejauh ini wajib ya harus datang karena kan nggak mungkin kita melakukan atau menyiapkan kegiatan-kegiatan praktikum itu di tempatnya masing-masing. Jadi paling tidak masih terasa ringan ya daripada harus kedua-duanya harus ke kampus ya dengan kondisi yang memang belum memungkinkan untuk saat ini. Oke, untuk sesi kali ini saya akan mengadakan sesi diskusi atau bisa dikatakan sesi tanya jawab ya. Sebetulnya tanya jawab pun ini bukan sesuatu yang sifatnya menghafal atau memang harus sudah dipelajari secara matang enggak ya. Dengan kalian sudah menyimak dari video yang sudah saya sharekan, kemudian mencatat ya silahkan dibaca pun tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu malu ya, silakan saja karena ini sesi yang memang saya ingin ada interaksi dengan mahasiswa. Paling tidak itu ada sesi dari mahasiswa yang menyampaikan berkenaan dengan apa yang nanti saya tanyakan ya. Jadi saya juga ingin tahu sejauh mana, sedalam apa mahasiswa menyerap dari materi yang sudah saya berikan. Jadi jangan khawatir salah atau benar ya, karena salah atau benar itu sifatnya hanya tambahan ya, tetapi poin untuk menjawab itu sudah dapat nilai ya. Kalau misalkan jawabannya benar, ya berarti poinnya nambah ya. Kalau misalkan jawabannya salah, ya berarti mendapatkan poin untuk menjawab ya. Jadi tidak ada hal yang sia-sia. Jadi aduh percuma saya menjawab tapi salah enggak ya, karena poinnya adalah menjawab. Selebihnya itu tambahan ya. Lebih bagus kalau jawabannya benar. Seperti biasa, nanti di setiap slide itu akan saya berikan slot untuk penulisan nama. Jadi siapa yang akan menjawab itu nanti namanya ditulis di situ karena ini direkod ya. Jadi saya tidak akan kehilangan jejak riwayat siapa yang menjawab dan jawabannya apa. Jadi kalau misalkan saya harus menulis jawaban di setiap kita di sesi diskusi waktunya lama. Jadi jawab-jawab aja ya yang terucap dari kalian insya Allah akan direkam dengan baik ya. Jadi nanti bisa kalian simak juga hasil rekodnya, kalaupun toh memang membutuhkan pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut seperti itu. Oke, 2 pekan ini saya sudah memberikan materi berupa share video untuk metabolisme asam lemak ya. Kenapa ini ada 2 bagian ya, ada 2 bagian untuk 2 pekan, karena memang materinya padat ya. Jadi setidaknya 2 pekan itu sudah saya rasa cukup ya untuk menyimak setiap materi yang saya berikan di bab metabolisme asam lemak ini, karena harapannya kalian memahami secara prinsip-prinsip ya, yang itu kaitannya dengan organisasi kehidupan ya. Bisa dikatakan kita ini adalah bagian dari organisasi kehidupan. Jangan sampai tidak ada keseimbangan ya antara tubuh kita dengan lingkungan ya. Jadi istilahnya homostasisnya tetap terjaga begitu ya untuk kelangsungan hidup manusia. Oke, untuk metabolisme asam lemak, sebelum kita membahas istilah metabolisme, kita bahas dulu terkait asam lemak ya, karena nanti akan saya bagi 2 sesi ya. Untuk pekan ini saya akan sesi tanya jawab terkait asam lemak ya. Kemudian untuk pekan depan itu proses metabolismenya. Ya, jadi sekarang kita kenalan dulu dengan asam lemak. Oke, langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Jadi siapa yang mau menjawab silakan raise hand saja ya. Nanti akan saya sebutkan namanya sekaligus saya catat. Nah, di sini sudah tampil ya.
Apa saja sih karakteristik dari lemak dan fungsinya? Oke, saya pilih 2 mahasiswa. Di sini sudah ada Aurel sama Putri Tria. Ya, saya tulis dulu Aurel ya. Aurel, kemudian Putri Tria. Ya. Ya, masing-masing ya, tidak harus semuanya menyampaikan, cukup separuh saja untuk fungsinya ya. Kalau karakteristiknya bebas, terserah. Nah, nanti kalau yang sudah menjawab, itu raise hand-nya silakan diturunkan biar saya tidak memanggil 2 nama mahasiswa yang sama ya. Saya memberikan kesempatan yang lain. Oke, silakan Aurel, apa saja sih karakteristik dari lemak dan fungsinya? Karakteristik lemak itu relatif tidak larut dalam air, Bu. Yang kedua, larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Untuk fungsi lemaknya itu untuk sumber energi, cadangan penghasil energi, dan untuk isolator panas, Bu. Oke. Maksudnya isolator panas apa? Aurel. Apa itu isolator panas? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mohon izin off cam ya, Ibu. Saya lagi keliling sekolah ini, Bu, pemantauan jentik nyamuk di BD, Bu. Oke. Itu penghantar panas gak sih, Bu? Isolator panas. Tidak menghantarkan panas ya, Bu? Bedanya isolator sama konduktor apa? Ayo. Kalau isolator tidak menghantarkan panas ya, Bu? Kalau yang konduktor? Kalau konduktor, Ya ini tambahan knowledge ada ya. Jadi biar tahu apa sih bedanya isolator sama konduktor begitu. Ini kan ilmu di bidang fisika ya. Nah, lemak itu tadi disebut sebagai isolator panas gitu ya. Jadi saya cuma ingin menegaskan saja maksudnya isolator panas itu yang seperti apa begitu. Jadi kita itu menjawab pertanyaan yang memang jawabannya sudah ada di slide. Harapannya kalian bisa menerjemahkan isolator panas itu apa gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Oke, kemudian lanjut Putri Tria, silakan. Mungkin kalau ada jawaban lain yang selain yang sudah dijelaskan oleh Aurel tadi ya, berkenaan dengan karakteristiknya nggak apa-apa. Jadi kita menambah wawasan dalam hal ini karena karakteristik dari lemak itu kan nggak cuma 2 ya, bisa lebih dari itu. Dan begitu juga dengan fungsinya. Oke, silakan Tria. Karakteristiknya satu relatif tidak larut dalam air, yang kedua larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Fungsi lemak, dia pelindung organ tubuh, terus pelarut beberapa vitamin yaitu ADEK, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, terus bahan penyusun, satu membran sel atau organel, yang kedua itu lipoprotein. Oke. Baik, itu ya. Jadi karakteristik dari lemak dan fungsinya yang disampaikan semuanya itu saya katakan benar karena memang sudah saya sampaikan juga ya di sesi video. Jadi sebetulnya bedanya dengan bentuk yang lain seperti karbohidrat, protein, lemak ini unik ya. Lemak ini dia sifatnya memang beda dengan yang lain ya. Ketika yang lain itu mudah untuk dilarutkan ke dalam air, kalau lemak ini enggak gitu ya. Jadi istilahnya sulit untuk bersatu dengan air.
Nah, untuk melarutkannya tentu kita tidak menggunakan air ya untuk proses supaya dia homogen begitu ya. Makanya kita menggunakan sifat-sifat yang pelarutnya itu nonpolar ya, yang memang dia bisa menyatu. Nah, tentu dalam hal ini perlu kita garis bawahi yang nantinya akan kalian bahas lebih lanjut begitu ya. Kan tubuh kita ini kan butuh yang namanya lemak ya. Tadi sudah disebutkan fungsinya sebagai sumber lemak, sumber energi begitu ya, atau penghasil energi. Tetapi logikanya di dalam tubuh kita ini kan 70% adalah air gitu ya. Berarti kan tidak mudah untuk lemak itu bisa masuk dalam tubuh kita. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di proses metabolismenya. Ya, secara prinsip-prinsipnya kalian harus paham karakteristik dari lemak itu seperti apa. Dan bukan berarti tidak ada solusi untuk itu. Ya, kalau nggak ada solusi ya berarti tubuh kita tidak bisa dimasuki lemak begitu ya. Malah bagus dong Bu kalau nggak ada lemaknya. Ya itu saya katakan jawaban yang tidak tepat ya. Meskipun selama ini banyak yang mengira bahwasanya lemak ini sesuatu yang membuat tubuh kita itu bermasalah ya. Sebetulnya bermasalah itu adalah diri kita sendiri ya. Kenapa? Karena kalau misalkan itu dikembalikan ke fungsi utamanya lemak itu apa dan butuhnya berapa, ya tidak akan ada istilah berbahaya itu tadi. Karena justru lemak ini fungsinya sangat vital untuk tubuh kita. Pertama, tadi sudah disebutkan ya, untuk sumber energi, penghasil energi. Nah, kalau nggak ada lemak, apa yang akan menjadi sumber energi? Kemudian melarutkan beberapa jenis vitamin yang tidak larut dalam air, dan sedangkan kita butuh banget vitamin itu. Seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, itu kan jenis-jenis vitamin yang tidak larut dalam air. Harus dilarutkan dengan adanya lemak. Kemudian sebagai isolator panas. Nah, tadi yang sudah saya tanyakan ya, isolator panas itu maksudnya apa ya? Penahan panas ya. Karena memang panas ini kan sifatnya kalau dalam kondisi yang tinggi itu kan merugikan untuk tubuh kita. Banyak enzim-enzim protein yang rusak karena panas. Nah, dengan adanya lemak itu akan dilindungi tubuh kita. Seperti itu ya. Kemudian pelindung juga untuk organ-organ yang sifatnya lunak, tidak ada tulangnya. Apa itu? Jantung ya, paru-paru. Nah, itu semua adalah organ-organ yang harus dilindungi dengan lapisan lemak. Hanya saja lemaknya tidak boleh tebal ya. Lemak itu pada porsinya. Ya kalau dia lemaknya melebihi dari kadar normalnya, maka jantung akan sulit berdetak ya, akan sulit untuk berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, selain itu juga apa? Lemak ini sebagai penyusun utama sel ya. Kalau misalkan sel kita ini sampai nggak ada lemak, ya berarti sel tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Ya, jangankan terbentuk organ, jangankan terbentuk sistem organ ya, terbentuk jaringan aja nggak bisa karena sel tidak terbentuk dengan baik ya. Karena unit terkecil atau fungsional dalam tubuh kita ini adalah sel. Oleh karena itu, sel harus terbentuk dengan baik terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan proses pembentukan jaringan, organ, sistem organ dan lain-lain. Nah, bahan penyusun utama pertama membran sel ya dan organela-organela yang ada di dalam sel. Kemudian sebagai penyusun lipoprotein. Nah, ini adalah fungsi-fungsi lemak yang tidak boleh kita lupakan ya. Jangan membenci terlalu berlebih dengan adanya lemak. Kita bisa memilih dan memilah ya, lemak mana yang layak untuk kita pertahankan, lemak mana yang layak kita buang seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah di sini saya sampaikan dulu ya, bahwasanya lemak itu kan jenisnya macam-macam ya, dan tidak semua lemak memang ada di dalam tubuh kita ya. Tapi mayoritas memang diperlukan ya, atau ada dalam tubuh kita. Misalkan seperti asam lemak itu sendiri yang akan kita bahas ya. Asam lemak itu ada 2 tipe, ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh ya. Kemudian ada gliserid ya, ada gliserid netral, ada fosfogliserid. Kemudian lipid kompleks itu ada lipoprotein, ada glikolipid. Kemudian yang terakhir non gliserid. Nah, ini yang saya katakan yang tidak ada di dalam tubuh manusia ya. Terutama yang paling terakhir ya, malam. Malam itu lilin ya. Kalau steroid masih ada karena kaitannya dengan hormon ya. Jadi memang tidak semua jenis lemak itu ada di dalam tubuh manusia ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan di sini.
apa itu asam lemak, ya, kemudian apa bedanya asam lemak jenuh dan tak jenuh, serta perannya dalam tubuh. Oke, silakan raise hand. Oke, di sini ada Rusmini sama Miftahul Jannah. Bentar ya, saya tulis dulu namanya. Oke, silahkan. Apa itu asam lemak? Asam lemak itu adalah asam karboksilat dengan rantai samping hidrokarbon, Bu. Sedangkan perbedaannya asam lemak jenuh dan tak jenuh itu, kalau asam lemak jenuh itu asam lemak yang mengandung ikatan tunggal antara atom karbon dalam rantai hidrokarbon. Terus asam lemak jenuh itu rantai panjang bersifat padat pada suhu kamar. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu asam lemak yang mengandung setidaknya satu ikatan ganda dalam rantai hidrokarbon. Terus ikatan ganda menyebabkan rantai hidrokarbon menekuk, Bu. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih, Bu. kasih. Silakan yang kedua, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ada? Kalau tidak ada, saya ganti. Aulia Amara. Ya, ada. Oke, Ibu, silakan. Ibu ada, Bu. Ya. Asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh, aku bacanya salah, Bu. Asam lemak yang memiliki satu rangkap lebih ikatan rangkap itu asam lemak tak jenuh, sedangkan asam lemak jenuh, asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Udah itu aja, Bu. Oke. Baik, sudah dijelaskan ya tadi apa itu asam lemak ya, apa bedanya asam lemak jenuh dan tak jenuh ya. Jadi memang ini perlu diperhatikan secara seksama ya agar tidak tertukar. Namun pada prinsipnya kalau pengertiannya hampir semuanya sama ya, karena basicnya adalah sama-sama asam lemak. Nah, kalau secara struktur kimiawinya ya, asam lemak ini adalah asam karboksilat dengan rantai samping hidrokarbon ya. Jadi ada rantai samping hidrokarbon ini, bahwasanya hidrokarbon ini senyawa yang terdiri dari atom C ya atau atom karbon dan atom H atau hidrogen. Jadi nanti jumlah C-nya itu sangat menentukan jenis dari asam lemak tersebut ya. Nah, rentang dari jumlah C ini yang menentukan jenis dari asam lemak tersebut itu kisaran antara C12 sampai dengan C24 ya. Nanti setiap jumlah C-nya itu memiliki tipe yang berbeda-beda ya. Ini kayak saya kasih contoh yang sudah saya sampaikan ya. Misal di sini jumlah atom C ada 2 ya, namanya adalah asam asetat. Dan dalam penamaan struktur kimiawi itu ada 2 jenis penamaan ya. Harapannya sih kalian sudah dapat materi ini di kimia dasar ya. Jadi ada istilah nama trivial, ada nama sistematik ya. Yang paling sering digunakan itu yang bahasa kita sehari-hari itu namanya nama trivial ya, yang sering kita dengar. Tapi kalau semisal untuk struktur kimiawi yang itu hanya beberapa kita yang paham ya secara strukturnya itu menggunakan nama sistematik ya. Tapi yang paling sering digunakan di keseharian kita adalah nama trivial. Kalau yang jumlah atom C-nya ini ada 2 ya disebut dengan asam asetat. Kemudian kalau jumlahnya ada 4 itu asam butirat ya. Jumlahnya ada 6 itu asam kaproat sampai jumlahnya ke-12 itu namanya asam laurat ya. Ini semua adalah jenis-jenis asam lemak.
Nah, kemudian apa bedanya antara asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh ya? Sebetulnya sama-sama dia ada hidrokarbon ya, ada atom C dan atom H. Hanya saja kalau pada asam lemak jenuh ya, itu kandungan ikatan tunggalnya antara atom H dengan C-nya itu dia tunggal. Ya, jadi mengandung ikatan tunggal saja ya. Jadi kalau dilihat dia bentuknya dia linier seperti ini ya. Jadi tidak ada yang menekuk. Jadi kalau misalkan dicontohkan ya yang mungkin mudah kita pahami itu adalah asam palmitat ya. Jadi asam palmitat termasuk asam lemak jenuh. Contohnya itu lemak yang terkandung pada mentega atau keju yang memang secara fisik itu tetap padat di suhu kamar. Nah, itu disebut dengan asam lemak ya. Nah, kemudian yang kedua asam stearik ya. Kalau asam stearik ini memang bukan untuk komposisi utama dalam makanan yang langsung kita makan ya, itu hanya sebatas tambahan saja ya, tambahan yang memang diperlukan dalam proses industri makanan yang memang sifatnya itu membuat kental atau padat ya. Atau juga bisa digunakan dalam produk-produk kosmetik ya, sabun misalkan dalam pembuatan sabun itu kan membutuhkan proses saponifikasi ya, yang itu ada reaksi antara unsur-unsur minyak ya dengan asam stearik ini yang membuat sabun itu menjadi padat, yang awalnya cair itu menjadi padat ya. Nah, ini beberapa jenis contoh ya yang bisa disebutkan untuk jenis-jenis asam lemak yang jenuh. Yang lainnya banyak ya. Nah, sekarang asam lemak tak jenuh ya. Bedanya kalau yang tadi itu kan dia memiliki satu ikatan tunggal ya, tetapi kalau pada asam lemak tak jenuh itu mengandung satu ikatan ganda dalam rantai hidrokarbon. Nah, inilah yang menyebabkan asam lemak tak jenuh ini menekuk ya, dia tidak linear secara strukturnya seperti ini. Dia menekuk karena memiliki ada ikatan ganda ya di dalam struktur dari asam lemak tersebut. Nah, kemudian kalau asam lemak tak jenuh ini sebagian besar itu ketika berada di suhu kamar atau di suhu ruang itu dia sifatnya tetap cair ya. Jadi beda dengan yang tadi. Nah, kalau di dalam tubuh kita ini kaitannya dengan kolesterol. Nanti kita akan ada pembahasan tersendiri ya, insya Allah di pekan depan untuk metabolisme asam lemak khusus untuk kolesterol ya. Dipikirkan kita selama ini menganggap kolesterol itu sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk ya di dalam tubuh kita. Begitu, apakah benar demikian gitu ya? Atau mungkin kita boleh memilih tidak ada sama sekali kolesterol dalam tubuh ya. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya itu semua keliru ya. Bukan berarti tubuh kita tidak boleh ada kolesterol karena ada sifat dari kolesterol yang baik gitu ya, yang kita kenal sebagai HDL. Nah, HDL, LDL itu termasuk dalam asam lemak tak jenuh ya. Jadi asam lemak tak jenuh yang dia memiliki densitas tinggi untuk lipoproteinnya yang di dalam tubuh itu ya dalam bentuk HDL itu kita sebut dengan kolesterol baik ya. Sedangkan kalau yang sifatnya itu rendah ya itu disebut dengan LDL ya, itu kita kenal dengan kolesterol jahat gitu ya. Nah, ini sebetulnya dari istilah baik dan jahat itu sudah bisa sebutkan ya, oh berarti yang memang memiliki fungsi itu yang HDL, yang baik untuk tubuh, sedangkan LDL itu yang sebaliknya. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut ya di metabolisme asam lemak. Nah, contohnya apa nih yang masuk ke dalam asam lemak tak jenuh ya? Biasanya itu kalau asam lemak tak jenuh ini diperoleh dari alam ya, nabati begitu. Makanya lebih banyak orang itu menyukai minyak-minyak yang diambil dari alam sebetulnya ya, bukan dari hewan. Yang itu memang lebih pro untuk badan kita atau tubuh kita ya, yang sifatnya dia tidak jenuh. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh ya asam oleat begitu. Di sini jumlah atom C-nya ada 18 ya. Nah, dalam hal ini contohnya adalah minyak zaitun ya. Jadi minyak zaitun itu memang bagus untuk kesehatan ya. Tidak hanya kesehatan untuk pencernaan tetapi juga untuk kulit ya, itu sangat bagus banget. Biasanya kalau orang luluran atau pijat gitu ya, itu sering menggunakan minyak zaitun. Tapi sekali lagi kenapa sih minyak itu mahal banget ya, terutama udah yang dari alam karena memang proses mendapatkannya itu tidaklah mudah ya.
Dalam salah satu proses itu tidak bisa langsung mendapatkan 1 liter atau 2 liter ya. Bahkan yang bisa kita peroleh hanya ukuran mililiter saja dalam satu proses. Nah, itu yang menyebabkan kenapa jauh lebih mahal minyak-minyak misalkan seperti minyak zaitun ya, kemudian minyak apalagi olive ya, kemudian ada lagi minyak kelapa ya, yang semua itu memang membutuhkan proses yang panjang ya untuk mendapatkan minyaknya. Atau kita kenal juga dengan minyak atsiri, nah itu juga bisa ya, yang bisa dijadikan sumber minyak seperti itu. Oke, nah ini untuk tabel-tabelnya ya. Di sini ada yang sifatnya jenuh sama tak jenuh ya. Jadi kalau yang jenuh ini contohnya adalah butirat, palmitat, ya, stearat, kaproat, ya. Sedangkan yang tak jenuh ini contohnya ya palmitoleat, ya, oleat, linoleat, ya, linolenat dan arakidonat. Nah ini semua adalah jenis-jenis minyak yang dapat diperoleh baik itu dari minyak hewani maupun nabati. Tapi paling banyak memang dari nabati. Ya, memang itu dari alam tumbuhan seperti itu. Nah, kita mau membandingkan nih ya untuk beberapa versi untuk asam lemak yang sifatnya jenuh sama tak jenuh ya. Kalau untuk asam lemak jenuh, memang sebagian besar ya itu diperoleh dari hewan. Tapi bukan berarti tidak ada yang dari tumbuhan, tetap ada ya. Tapi paling besar, paling banyak itu dari hewan. Kemudian di suhu ruang itu lebih dominannya bersifat padat, tetap padat ya, karena memang sifat lemak dari hewan itu kan seperti itu ya. Dia pada suhu ruang itu tetap kondisinya padat. Membentuk lemak bukan membentuk minyak ya, tapi dalam bentuk lemak, makanya dia padat. Kemudian sifat ketengikannya dia lebih rendah dibandingkan dengan yang asam lemak tak jenuh ya. Dan memiliki umur simpan yang lebih tinggi karena memang sifat ketengikannya lebih rendah itu tadi. Jadi nggak gampang kadaluarsa lah istilahnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ya, di dalam tubuh kita, karena kaitannya dengan proses metabolisme asam lemak dalam tubuh kita, ya, ingat yang harus kita pahami adalah 10% kalori itu harus berasal dari asam lemak yang sifatnya jenuh. Jadi bukan berarti kita tidak butuh, tetap butuh ya, tetapi kita pahami porsinya 10%. Jadi tidak boleh lebih dari itu kalau mau sehat seperti itu karena sifat dari asam lemak jenuh ini dapat meningkatkan LDL. Tadi yang termasuk LDL itu keywordnya adalah kolesterol jahat ya. Jadi tahu ya alurnya seperti itu. Nah, sedangkan asam lemak tak jenuh itu 30% kalori kita harus berasal dari asam lemak tak jenuh ya. Dan memang asam tak jenuh ini bisa dikatakan sebagai penawar ya, penawar atau dapat menurunkan LDL yang di dalam tubuh kita berlebih ya. Jadi sebetulnya dari penjelasan dari berbagai apa ya proses atau reaksi dalam tubuh kita ya, yang itu dari karbohidrat, protein, bahkan dari keseimbangan hormon ya, hormon misalkan hormon untuk gula darah gitu ya. Nah, sebetulnya kan kuncinya apa sih? Seimbang ya, tidak boleh berlebih ya. Apapun yang berlebih itu tak baik begitu ya. Walaupun pada awalnya itu menguntungkan, tapi kalau sampai dia berlebih ya berarti ujungnya dia tidak baik. Karena apa? Karena membuat dalam tubuh kita menjadi tidak seimbang. Begitu ya. Jadi ketika LDL-nya itu berlebih ya, sedangkan asam lemak tak jenuhnya kita ini terbatas, ya siapa yang akan membuat LDL itu turun atau istilahnya menawarkan LDL. Nah, ini yang menjadi poin ya yang harus dipahami minimal untuk tubuh kita sendiri ya. Jadi kita tahu porsi masing-masing makanan yang masuk dalam tubuh kita, mana dominan yang lebih banyak. Ya, kalau dominannya yang lebih banyak masih asam lemak jenuh, ya berarti perlu dikoreksi lagi ya. Artinya jangan sampai jumlah LDL-nya meningkat. Oke, nah sekarang kita masuk yang kedua ya. Tadi saya sudah memberikan pengarahan mengenai asam lemak di dalam tubuh kita seperti apa. Nah, kita akan sedikit memahami jenis asam lemak lainnya ya, yang memang itu juga penting dalam tubuh kita. Yang kedua ini adalah gliserid. Nah, apa itu gliserid? Karakteristiknya bagaimana dan fungsinya apa? Terutama untuk tubuh ya. Oke, di sini saya akan menyebutkan nama
Ada Aulia Amara sama Heni Fitria. Oke, silakan. Aulia. Ada Aulia? Ada Bu. Oke, silakan. Gliserida yang dikenal dengan sebagai alisgliserida atau alisglycerol bahasa Inggrisnya adalah lemak sederhana dalam bentuk senyawa ester. Ia terbentuk dari reaksi kimia gliserol dan asam lemak. Kemudian? Gliserol Fungsinya? memiliki 3 gugus hidroksil yang bisa bereaksi dengan asam lemak membentuk gugus ASL dalam ikatan ester. Jumlah asam lemak ini yang menentukan pengelompokan dan penamaan gliserida sesuai dengan jumlah alkohol yang teresterfikasi dan posisi gugus alsilnya. Cukup? Yang pertama ada monoasil gliserol. Jika salah satu gugus hidroksil gliserol bereaksi dengan asam lemak, maka akan membentuk senyawa ester. Yang kedua ada diasil gliserol. Jika terdapat 2 gugus hidroksil yang bereaksi dengan asam lemak, maka akan terbentuk senyawa ester atau dikenal secara umum sebagai digliserida. Yang ketiga ada triasil gliserol yang dikenal sebagai lemak netral terbentuk jika semua gugus hidroksil di gliserol bereaksi dengan asam lemak. Senyawa ini adalah kandungan tertinggi dalam minyak nabati dan lemak hewan. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Aulia. Kemudian Heni, silahkan. Ya, untuk pengertian gliserida sendiri itu terdiri dari gliserid netral yang merupakan campuran antara asam lemak dengan gliserol. Gliserol memiliki peranan sebagai penyimpanan energi, yaitu minyak atau lemak. Pada gliserid ini terdapat ikatan-ikatan gliserol, yaitu terdiri dari 1 asam lemak yang disebutnya dengan monogliserida, 2 asam lemak yaitu disebutnya digliserida, dan 3 asam lemak yaitu trigliserida. Cukup Ibu. Baik. Ya, itu ya penjelasan mengenai gliserid ya. Mengingatkan lagi ya, bahwasanya gliserid ini secara struktur kimiawinya itu sebetulnya bisa dikatakan campuran ya, bukan tunggal ya, tapi campuran antara asam lemak dan ester ya. Jadi asam lemak di sini sebetulnya sifatnya masih umum ya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan asam lemak itu hanya untuk tunggal tidak ya, tetapi asam lemak itu sifatnya bermacam-macam ya. Jadi gliserid itu juga pun disebut dengan asam lemak begitu. Nah, asam lemak untuk gliserid ini adalah campuran ester antara asam lemak dan gliserol. Jadi ada istilah gliserol di sini ya. Nah, fungsinya apa untuk gliserol ini ya, atau gliserid ini ya? Sebetulnya sama dengan fungsi dasar pada lemak itu tadi, yaitu sebagai energi atau sebagai cadangan energi ya, baik itu berupa lemak atau minyak ya. Kalau lemak itu sifatnya padatan, kalau minyak ya berarti cair ya. Nah, ada beberapa jenis gliserid berdasarkan ikatannya dengan asam lemak ya, jenis asam lemak yang lain begitu. Jadi kalau misalkan gliserol itu berikatan dengan 1 asam lemak saja, itu disebut dengan monogliserid. Kalau dia berikatan dengan 2, itu namanya gliserid, digliserid. Kalau 3 berarti trigliserid ya. Ya, yang terlibat langsung di dalam tubuh kita yang nantinya akan kita bahas di proses metabolisme lemak dalam tubuh itu ada trigliserid ya. Jadi trigliserid itu kenapa yang memang banyak di dalam tubuh kita karena sebagai sumber cadangan energi yang memang penting, yang itu sumbernya dari lemak ya. Jadi memang inilah mulainya ya, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di proses metabolisme. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama kita sudah memahami apa itu gliserid, yang kedua adalah fosfogliserid. Nah, siapa nih yang akan menjawab? Ada di sini Noval sama Vera. Noval ada? Noval? Ada, Bu. Oke, silakan Noval. Fosfogliserid. Fosfogliserid adalah terdiri dari 2 asam lemak, 1 gugus fosfat, dan 1 molekul gliserol. Penggunaan fosfogliserid adalah sebagai komponen penyusun membran sel. Yang kedua sebagai agen emulsi dari 2 cairan yang tidak bisa bergabung seperti minyak dan air, Bu. Oke, baik. Terima kasih Noval. Dilanjutkan Vera, silakan.
Vera? Suaranya dibuka dulu. Nah, Fosfogliserid adalah molekul dari sifat lipid yang berlimpah di membran biologis. Molekul fosfolipid terdiri dari 4 komponen dasar, asam lemak, kerangka yang melekat pada asam lemak, fosfat, dan alkohol yang terkait dengan yang terakhir. oke. Ada tambahan lagi? Cukup? Baik. Apa itu fosfogliserid ya? Sebetulnya pertanyaannya sama sih. Apa itu gliserid ya? Jadi memang kalian harus memahami betul ya masing-masing tipe-tipe asam lemak ini ya. Jadi tahu bedanya satu dengan yang lainnya. Ya, kalau untuk yang fosfogliserid memang berbeda ya dengan yang gliserid tadi yang merupakan campuran ester dengan gliserol begitu. Nah, kalau fosfogliserid itu nama lainnya adalah fosfolipid ya. Jadi fosfolipid ini terdiri dari 2 asam lemak ya, kemudian 1 gugus fosfat dan 1 molekul gliserol. Ya, jadi ada 3 komponen di sana. Ada 2 asam lemak, ada 1 fosfat, gugus fosfat ya, dan ada 1 molekul gliserol. Nah, fungsinya memang dalam tubuhnya juga vital ya. Pertama sebagai komponen penyusun membran sel. Jadi membran sel kita ya, yang itu ada di setiap sel, itu paling luarnya ini harus ada lapisan fosfogliserid ya atau fosfolipid. Kenapa? Karena memang sel kita ini kan sifatnya harus tidak yang mudah untuk dilalui oleh semua jenis zat ya. Jadi kalau dalam bahasa biologinya itu harus bersifat semi permeable. Jadi tidak boleh sembarangan zat-zat itu masuk, hanya zat-zat yang diizinkan saja yang masuk ya. Jadi itu untuk meminimalisir fungsi dari sel itu sendiri ya supaya tidak rusak begitu, dan sebagai untuk pelindung ya. Jadi kalau semua jenis zat itu masuk dalam tubuh kita ya bubar nanti ya, artinya zat toksik-toksik pun bisa masuk. Nah, kalau fosfogliserid ini dia memiliki 2 bagian yang sifatnya berbeda ya. Ada yang sifatnya hidrofilik, ada yang sifatnya hidrofobik ya. Jadi hidrofilik sama hidrofobik ini adalah 2 sisi yang berbeda sifat ya, yang tidak bisa bergabung. Yang satunya sifatnya seperti air, yang satunya bersifat seperti minyak ya. Jadi ada kalanya bagian-bagian ini berfungsi untuk meneruskan zat-zat yang memang bisa dilalui oleh sel tersebut ya. Jadi memang ini bagian yang tidak bisa di sembarangan ya, zat-zat asing itu masuk dalam tubuh kita ya. Jadi strukturnya seperti ini ya. Jadi dia itu ada di bagian bawah ya, yang memang melindungi secara umum untuk sel itu sendiri, terutama di bagian membrannya. Nah, ini strukturnya yang tadi saya katakan ya. Jadi ini adalah membran sel ya, yang bagian atasnya ya, ini ada bagian hidrofilik ya. Kemudian ada bagian bawahnya, ini adalah hidrofobik gitu ya. Jadi ini memiliki 2 struktur yang berbeda ya. Satunya dia mudah dilalui oleh air, yang satunya mudah untuk dilalui oleh minyak. Oke, kemudian kita masuk ke lipid kompleks ya. Jadi beda lagi, disebut dengan lipid kompleks itu karena memang bagiannya lebih kompleks daripada yang lain ya. Dan istilahnya dia tidak hanya dengan sesama asam lemak saja, tapi juga dengan molekul lain yang itu bisa dalam bentuk protein maupun karbohidrat ya. Contohnya seperti lipoprotein ya, berarti kombinasi antara lipid dengan protein. Glikolipid berarti kombinasi antara karbohidrat dan glukosa ya, dalam hal ini itu dengan lipid ya. Jadi memang tidak hanya terkunci dengan sesama lemak saja, tapi ternyata bisa dengan molekul-molekul lain yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk menjalankan fungsinya di dalam tubuh ya, itu lipoprotein ini ada beberapa jenis yang memang memiliki fungsi masing-masing ya. Ada istilah kilomikron ya, ada istilah VLDL atau very low density lipoprotein, ada LDL ya, low density lipoprotein, dan ada HDL high density lipoprotein.
Nah, ini yang sudah saya singgung di awal tadi ya, yang kaitannya dengan metabolisme kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, ini berarti masuk ke dalam tipe lipid kompleks ya, yang memang tidak hanya berikatan dengan lemak lainnya, tetapi juga berikatan dengan molekul lainnya seperti protein dan karbohidrat atau glukosa itu tadi ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa itu lipoprotein? Karakteristiknya seperti apa dan fungsinya bagaimana? Di sini ada Ahdan sama Yuniar. Ahdan ada? Ya, Bu. Silakan Ahdan sama Yuniar. Lipoprotein yaitu kompleks makromolekul yang mengangkut lipid hidrofobik, khususnya trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh, plasma, cairan interstisial dan limfa, dan jaringan. Mengandung kolesterol berikatan dengan protein atau apoprotein. Udah, Bu. Oke, terima kasih Ahdan. Yuniar, silakan. Iya, Bu. Lipoprotein itu ialah kompleks makromolekul yang mengangkut lipid hidrofobik, khususnya trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh, yaitu plasma, cairan interstisial, dan limfa ke dalam jaringan. Mengandung kolesterol berikatan dengan protein atau yang disebut juga dengan apoprotein. Dalam molekul lipoprotein, lipid dapat larut dalam sirkulasi darah atau dia diangkut menuju tempat penggunaannya dan distribusikan ke jaringan tubuh. Lipoprotein itu memiliki dua bagian, yaitu yang pertama itu ada bagian inti, di mana dia terdiri dari trigliserida dan ester kolesterol yang tidak larut dalam air. Kemudian ada bagian luar, itu terdiri dari kolesterol bebas, fosfolipid, dan apoprotein yang lebih larut dalam air. Itu Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu ya. Jadi apa yang sudah dijelaskan itu sebetulnya sudah mewakili ya. Hanya saja di sini perlu ada beberapa penekanan-penekanan, paling tidak kalian tahu prinsipnya ya. Jadi tadi awal tadi itu saya menyebutkan lemak ini kan sifatnya sulit larut ya dalam air ya. Nah, kemudian di dalam tubuh kita ini nggak mungkin nggak ada lemak. Buah sih butuh lemak ya, karena lemak kan kaitannya dengan fungsi sebagai sumber energi dan lain-lain itu tadi. Nah, logikanya kan nggak mungkin banget ketika lemak itu memang tidak ada ikatan dengan yang lainnya atau tidak ada kombinasi dengan lainnya, itu akan mudah larut dalam tubuh kita yang 70% lebih itu terdiri dari air. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini harus ada solusi. Solusinya memang tidak perlu kita buat ya. Solusinya memang sudah ada. Tinggal kita memahami, oh ternyata lemak ini ada caranya ketika masuk dalam tubuh kita. Bukan semata-mata tunggal lemak, tapi harus bergabung dengan molekul lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk lipoprotein. Ya, jadi lipoprotein ini berarti kombinasi antara protein dan lemak. Itulah kenapa protein yang membawa lemak agar mudah larut dalam air, karena protein itu kan sifatnya larut ya dalam air ya, itu akan mudah masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, ini kuncinya ya. Jadi bukan berarti tidak ada solusi dalam hal ini. Lemak tetap bisa masuk dalam darah, diserap oleh tubuh kita, tapi harus berkombinasi atau berikatan dengan protein. Yang itu disebut dengan lipoprotein. Ya. Nah, dalam hal ini khususnya untuk kolesterol ya. Kolesterol yang memang ada di dalam tubuh kita pun yang kita tahu selama ini ketika banyak orang ditanya memiliki gejala-gejala yang arah kolesterolnya tinggi, itu kan ketika ditanya penyakitnya apa? Kolesterol. Sakitnya apa? Kolesterol. Itu sebetulnya jawaban yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena kolesterol itu bukanlah penyakit ya. Kolesterol itu adalah bagian atau komponen lemak yang memang harus ada di dalam tubuh kita. Yang membuat penyakit itu apa? Ketika jumlahnya berlebih dari kadar normal. Nah, ini
ini yang menjadi penyakit. Tetapi pada prinsipnya kolesterol itu bukanlah penyakit. Nah, ketika kolesterol itu harus ada di dalam tubuh kita, berarti kan harus masuk ke dalam sirkulasi darah. Dia harus berikatan dengan protein. Makanya kita sebut dengan apoprotein. Ya, ini juga bagian dari lipoprotein karena kolesterol itu lemak ya. Tapi secara spesifik disebut dengan apoprotein ya karena kolesterol yang berikatan dengan protein. Nah, dalam hal ini kolesterol yang sudah berikatan dengan protein tadi aman, artinya dapat larut di dalam sirkulasi darah, sehingga dapat diangkut menuju ke tempat-tempat yang memang membutuhkan dari kolesterol itu, terutama dalam penyusunan sel ya. Nah, untuk strukturnya lipoprotein itu ada dua bagian ya. Ada bagian inti ya yang terdiri dari trigliserid dan ester kolesterol yang tadi saya bahas di awal, trigliserid yang paling banyak di dalam tubuh kita sebagai sumber energi ya. Itu ada di bagian inti dari lipoprotein itu. Dan ester kolesterol yang sifatnya apa? Tidak larut air. Ini yang sulit. Jadi istilahnya kita butuh pembungkus ya. Pembungkus yang memang nantinya akan larut di dalam air, tapi tetap di dalamnya ada lemaknya. Oleh karena itu di bagian luarnya ini harus ada molekul lain yang sifatnya larut dalam air. Ya, jadi dalam bentuk terdiri dari kolesterol bebas, fosfolipid, dan apoprotein itu. Yang mana dia sifatnya lebih larut dari air gitu ya. Jadi tidak memiliki sifat yang sama-sama tidak larut air ya sama aja. Jadi inilah caranya, ini mungkin banyak ya sudah digunakan teknologi-teknologi obat gitu ya, yang memang obat itu sebetulnya tidak mudah larut dalam air. Tapi itu harus masuk dalam tubuh kita. Gimana caranya? Ya makanya diberikan semacam bungkus gitu ya, dibungkus yang memang itu sifatnya larut dalam air. Sehingga apa? Ketika masuk dalam tubuh kita itu akan mudah gitu ya. Jadi tidak kontra seperti minyak dan air yang tidak akan pernah bersatu. Jadi ada kalanya sesuatu yang berkontra itu tadi itu dapat bergabung ketika ada perantara yang baik ya. Perantara yang baik itulah yang membuat cair gitu ya. Istilahnya tidak terlalu kaku antara minyak dan air. Nah, ini sebetulnya filosofi yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang manusia itu pada prinsipnya kan tidak ada sesuatu yang sifatnya sempurna. Ada lebih, ada kurang. Jadi kalau kita hanya memandang sisi kurangnya dari seseorang, maka kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Maka carilah lebih dari seseorang itu apa ya, kurangnya kita perantarai. Paling tidak membuat hal-hal yang bersifat kriminal, itu udah aman sebetulnya ya kalau masalah dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini bisa dijadikan filosofi. Saya lebih suka belajar itu kalau kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya jelimet ya, itu saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu lebih mudah nyambung kalau saya. Oh iya ya, sifatnya seperti air dan minyak yang tidak bisa bercampur, oleh karena itu kita butuh molekul lain ya sebagai perantara yang itu bisa dijadikan perantara yang baik agar mudah untuk masuk ke dalam lingkungan air, yaitu apa? Lipoprotein. Nah, itu ya. Jadi setidaknya ini menjadi pembelajaran tidak hanya dalam ilmu sains untuk biokimianya, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari sehingga lebih bermanfaat dan tidak membosankan ya. Karena saya yakin belajar biokimia ini membosankan. Kenapa? Karena banyak sekali istilah-istilah yang tidak kita ngerti gitu ya, yang asing gitu ya, nggak kita gunakan keseharian itu jarang gitu ya. Tapi ini perlu kita pelajari karena memang basic kesehatan itu tidak mungkin lepas dari ilmu-ilmu biokimia, ilmu-ilmu anatomi fisiologi itu manusia, itu nggak akan mungkin bisa lepas. Kalian pun nanti akan belajar tentang perjalanan obat dalam tubuh kita, bagaimana mekanisme penyerapan dalam tubuh kita. Itu kalau ilmu biokimia sama anatomi fisiologi manusianya nggak bagus, itu akan sulit sekali mempelajari. Ya, jadi pesan saya, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya karena memang ilmu-ilmu dasar itu adanya di semester awal ya. Jadi saya pun juga tidak ingin bertemu dengan kalian lagi di mata kuliah yang sama. Ya, jadi kalau sampai ketemu saya lagi di mata kuliah yang sama ya berarti namanya apa? Ngulang kan? Karena namanya ngulang itu sesuatu yang menyakitkan kalau menurut saya ya, menyakitkan dari segi tenaga, waktu, bahkan uang. Kenapa? Karena harus bayar lagi kan untuk
perkuliahan untuk membayar SKS. Nah, itu ya. Jadi harapannya ini menjadi motivasi karena setiap perkuliahan saya memang tidak memaksa kalian untuk 1 hari selesai ya. Karena saya mencoba memahami kesibukan kalian masing-masing. Saya nggak pernah ngasih silakan simak video Zoom dalam waktu 2 hari, 3 hari, itu nggak pernah. Apalagi hari itu selesai, itu nggak pernah ya. Paling cepat berapa sih, seminggu kan paling cepat ya. Jadi istilahnya silakan atur waktu, tidak bisa 1 hari selesai, bisa 2 hari, bisa 3 hari, tidak bisa pagi, bisa siang, nggak bisa sore, atau mungkin malam ketika menjelang mau istirahat. Itu silakan waktu untuk bisa menyimak video dari dosen-dosen yang sudah berikan. Nah, itu ya harapannya ini bisa memotivasi kalian ya, yang baru semester awal, ini angkatan 2022, perjalanan masih panjang ya. Artinya jangan sampai di awal ini dimulai dengan hal-hal yang mungkin mengecewakan. Paling tidak tiket lulus harus di tangan. Ya, jangan sampai tidak lulus ya. Kalau tiket lulus di tangan itu mau ke depannya mau ngulang atau enggak itu pilihan ya. Kalau sekiranya IPK-nya masih di bawah 3 ya nggak apa-apa diulang. Tapi kalau sudah di atas 3 ya ngapain diulang? Yang penting kan IPK-nya sudah di atas 3 atau minimal 3 ya. Tapi kalau masih punya utang, nggak bisa lulus kalian kalau belum diselesaikan karena tidak boleh ada nilai E di dalam transkrip. Nah, itu jadi paling tidak dapatkan tiket lulus itu. Selebihnya mau ngulang nggak ngulang untuk perbagusan nilai itu urusan belakang. Ya, ini nggak hanya untuk mata kuliah biokimia, tapi semua mata kuliah yang ada ikuti apa yang diminta dosennya. Tentu dosen memberikan instruksi itu pasti sudah dipertimbangkan matang-matang ya, dan sudah ada di RPS-nya. Jadi setidaknya mahasiswa yang menjadi objek itu bisa mengikuti dengan baik. Toh semua ini hanya sementara, tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Nah, itu aja sih pesan saya ya. Oke, saya rasa cukup untuk sesi diskusi kita hari ini. Kita akan bertemu di pekan depan untuk melanjutkan dalam proses metabolisme lemak dalam tubuh kita. Mungkin cukup ya. Kita akan masuk ke sesi mata kuliah yang kedua, yaitu anatomi fisiologi manusia. Dipersilakan untuk kelas reguler 2021 bisa meninggalkan Zoom. Kemudian untuk yang angkatan 2022 reguler ya, dipersilakan silakan Sipennya untuk menginfokan agar dapat masuk Zoom. Dan waktu saya berikan 5 menit untuk mempersiapkan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi diskusi. Harapannya di sesi diskusi berikutnya lagi, itu yang belum pernah bertanya, bukan bertanya ya, menjawab, itu dipersilakan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya tunggu 5 menit ya. Untuk yang Anfisman, silakan diinfokan.